Apa yang lebih rumit dari persoalan tanah air dan bangsa? Sebuah identitas tunggal yang disepakati bersama itu kemudian membawa pandangan pentingnya sebuah bahasa persatuan. Disinilah kerendahan hati para pemuda yang hadir pada Kongres Pemuda kala itu. Jadi meskipun kalangan terpelajar itu pasti berbahasa Belanda, mereka menolak bahasa Belanda menjadi bahasa persatuan. Pertama, karena memang mayoritas rakyat Indonesia nggak paham bahasa Belanda gitu loh. Hanya kalangan terpelajar. Kedua, bahasa Belanda itu dinilai sebagai warisan penjajah. Makanya jika bangsa Indonesia itu pengen benar-benar memasuki sebuah era baru, mereka percaya mesti membuang warisan penjajah yang dipaksakan itu gitu loh. Gisteravond bracht de televisie in de Nederlandse huiskamers een gesprek met ons opgenomen in Jakarta en naar hier overgevlogen. Tot zover enkele fragmenten uit het televisiegesprek dat Nederland gisteravond te zien kreeg. Perdebatan bahasa nasional ini kemudian dikemukakan secara resmi dalam Kongres Pemuda 1 1926. Soal bahasa nasional itu jadi lebih rumit karena setelah dikunyah-kunyah diusulkan oleh Muhammad Yamin kalau saya nggak salah, itu ada dua usulan bahasa nasional kala itu. Yang pertama itu bahasa Jawa, yang kedua bahasa Melayu. Memang sangat wajar apabila bahasa Jawa diusulkan menjadi bahasa nasional pada Kongres Pemuda 1 1926 itu. Karena memang dari segi jumlah penutur ya, bahasa Jawa itu kan memang paling banyak penuturnya. Sesuai dengan jumlah suku Jawa yang memang mayoritas di Indonesia gitu loh, sampai hari ini. Kemudian tokoh-tokoh pergerakan nasional kala itu juga mayoritas ya orang Jawa. Dan terakhir, pusat kolonialisme Belanda itu kan memang di Jawa gitu, utamanya di Batavia dan di Bogor. Tapi bahasa Jawa juga dinilai punya kelemahan ya, buat menjadi sebagai bahasa persatuan. Pertama, bahasa Jawa itu relatif hanya dituturkan oleh suku Jawa. Jadi walaupun mayoritas, tapi ya memang cuma seputar di suku Jawa itu saja gitu loh. Kedua, bahasa Jawa ini sulit dipelajari karena kosakatanya yang begitu banyak. Makanya ada istilah kalau ada lomba kamus, mungkin kamus bahasa Jawa ini bakal menang gitu. Karena dia jadi kamus yang paling tebal gitu loh. Dan terakhir, penggunaan bahasa Jawa ini kan berjenjang gitu loh. Ada bahasa Ngoko, Madya, Kromo gitu kan. Dan masing-masing itu baik Ngoko, Madya, dan Kromo itu juga kebagi-bagi lagi jadi. Makanya ini dianggap tidak praktis juga loh. Juga dikhawatirkan akan membawa nuansa feodalisme dan anti kesetaraan. Makanya Soekarno ini termasuk orang yang menolak bahasa Jawa dijadikan sebagai bahasa persatuan. Nah, pandangan-pandangan ini yang kemudian membuat para pemuda yang mengusulkan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan itu akhirnya rela undur diri gitu loh. Mereka bisa menerima dengan lapang hati dan terbuka gitu loh. Maka dengan demikian pilihannya kan tinggal bahasa Melayu gitu loh. Bahasa Melayu ini kan sudah dituturkan sejak lama ya. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, tapi juga sampai hampir di Asia Tenggara lah. Istilah Melayu sendiri itu kalau saya nggak salah ingat berasal dari Kerajaan Melayu, Kerajaan Minanga yang bertempat di Kabupaten Kampar, Riau. Namun penyebarannya dalam skala nasional dan internasional itu
mengalami perkembangan signifikan pada masa Kerajaan Sriwijaya, yang walaupun waktu itu Sriwijaya pusatnya di Sumatera Selatan, tapi kan mulai kekuasaannya itu sampai ke Semenanjung Malaya, Filipina, Champa gitu, dan lain-lain gitu. Bahasa Melayu itu sudah mulai diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, antar kerajaan gitu loh. Hal ini yang kemudian memicu Muhammad Yamin, tokoh muda, pengagum Tan Malaka yang juga sekaligus sastrawan tenar, kemudian mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dengan demikian, Muhammad Yamin mengangkat secara utuh gitu. Dia pengen mengangkat bahasa Melayu yang notabene merupakan bahasa satu suku menjadi bahasa nasional. Dan argumennya Muhammad Yamin itu kemudian diterima oleh mayoritas peserta Kongres Pemuda kala itu gitu. Karena itu kemudian disepakatilah, dirumuskanlah gitu 3 ikrar tadi. Bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Melayu. Namun, belakangan sebelum ikrar itu disepakati, disahkan, Muhammad Tabrani, Ketua Kongres Pemuda I, dia kemudian menolak gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Nah, penting dicatat, Muhammad Tabrani ini nggak menolak keunggulan bahasa Melayu ya gitu. Tapi dia menolak penggunaan nama bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Mengapa? Karena Tabrani ini merujuk pada kondisi nyata keragaman orang Indonesia, orang Hindia Belanda yang memang masih bersifat kedaerahan atau kesukuan dan masih mengutamakan kepentingan suku ataupun daerahnya masing-masing gitu loh. Pada era Hindia Belanda kala itu gitu loh. Makanya upaya dari Kongres Pemuda ini kan salah satunya untuk melakukan fusi gerakan pemuda ya, melakukan fusi organisasi pemuda itu nggak pernah kesampaian gitu. Dan itu memang kemudian dibuktikan dari organisasi-organisasi pemuda pada masa itu yang kedaerahan tadi kan. Jadi menurut Muhammad Tabrani ini, jika memang Indonesia itu sudah disepakati sebagai identitas tunggal tanah air dan kebangsaan, maka mestinya bahasa pemersatu mesti merujuk pada identitas tunggal kebangsaan tersebut, bukan kesukuan. Selain itu, jika menggunakan bahasa Melayu, dikhawatirkan akan mengganggu konsep nasionalisme yang memang masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Hindia Belanda. Oke lah, bisa jadi para pemuda yang hadir pada Kongres Pemuda satu kala itu sepakat gitu loh. Tapi bagaimana dengan para tokoh dan rakyat Indonesia di luar forum itu gitu? Apakah mayoritas akan menerima gitu? Apakah mereka nggak akan mempersoalkan nama bahasa Melayu gitu loh? Ya kan? Terutama mungkin buat masyarakat Jawa tadi kan. Jadi pendek kata, bahasa Indonesia itu dianggap bisa lebih netral, bisa lebih menghimpun dan mempersatukan, dan terakhir senafas dengan identitas tunggal keindonesiaan tadi, dengan frasa tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia itu gitu loh. Pertanyaannya, bahasa Indonesia kan belum ada. Betul. Ya karena itu kemudian diciptakanlah pada Kongres Pemuda itu. Menariknya, Muhammad Yamin tadi yang saya sebut sebagai sastrawan, dedengkot bahasa Melayu itu, kemudian dengan kerelaan hati menerima gagasan eksperimen dari Tabrani tadi.
Ya meskipun kemudian kongres itu satu itu selesai dan tidak ada kesepakatan, tapi gagasan tiga hal tadi, yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia, itu kemudian kan diresmikan pada Kongres Pemuda II gitu kan, 1928. Dan gagasan itu diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ini masalah judul ya, biar kemudian nggak salah tangkep gitu loh. Ya memang sih bukan cuma perwakilan pemuda Jawa, Melayu yang menanggalkan egonya dalam momen Sumpah Pemuda tadi gitu loh. Ya semuanya gitu juga berkorban. Ada pemuda Minahasa, ada Batak, ada Ambon, ada Tionghoa gitu loh kan. Nah mereka semua itu menanggalkan ego identitas mereka demi menuju identitas tunggal yang lebih besar, Indonesia. Kerelaan pemuda Indonesia tadi dalam Kongres Pemuda itu menanggalkan identitas suku, agama, golongan, patut menjadi perenungan dan keteladanan bagi kita hari ini. Jujur aja diperlukan kebesaran hati dan keberanian untuk melampaui sekat-sekat sosiologis yang sudah mendominasi keseharian mereka, keseharian masyarakat kala itu. Dan para pemuda itu kemudian melawan habis-habis sekat-sekat tersebut. Karena itu, bisa disebut kita akan menjadi bangsa yang durhaka jika warisan keteladanan itu kemudian harus pecah akibat sakwa sangka, perbedaan identitas gitu. Sebagaimana politik identitas yang merecoki kehidupan bangsa dan negara kita hari ini, itu juga harus dilawan. Merdeka.